ASN juga absen lewat pusaka atau hanya berdasarkan surat keterangan lembur saja atau surat perintah lembur seperti itu Pak Yogi. Sementara itu aja Pak Yogi, terima kasih waktunya. Oke, Mas Adit dari Kanwil NTB, langsung saya tanggapi terkait dengan izin. Tidak ada mekanisme izin ya Pak. Jadi aturan izin itu memang wilayah yang abu-abu ya. Saya kira saya juga belum pernah menemukan ya mekanisme izin. Jadi kalau memang dia cuti ya cuti aja gitu, nggak perlu izin-izin. Misalnya ada kerabat yang meninggal dunia, kerabat dekat gitu ya, langsung cuti alasan penting aja Pak gitu. Walaupun misalnya setengah hari gitu, cuti aja Pak. Atau kalau memang memungkinkan kembali untuk ke kantor, kembali lagi aja ke kantor. Jadi di sistem presensi kita ini tidak mengakomodir izin-izin itu Pak, nggak ada Pak. Ya, Secara regulasi memungkinkan ada izin itu nggak Pak Yogi? nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Itu diskresi aja sih, diskresi yang diberikan oleh pimpinan di satkernya masing-masing. Yang kedua terkait dengan lembur. Nah, kan tidak semua pegawai yang pulang malam itu kan lembur ya. Bisa jadi dia kerja, tapi tidak diperhitungkan sebagai lembur. Atau ya bisa juga dia pulang malam tapi nggak kerja gitu. Misalnya ngopi-ngopi, nonton YouTube, main game bisa aja kan. Karena mungkin nunggu, kalau di Jakarta sering tuh seperti itu, nunggu macet dulu istilahnya gitu. Di kota-kota besar, nantilah masih macet, pulangnya agak-agak lama. Misalnya habis maghrib. Kan kalau habis maghrib aja udah terhitung 2 jam itu kan dari jam 4. Tapi kan bukan berarti dia pulang terlambat, misalnya pulang jam 7 malam, jam 8 malam, itu diperhitungkan kepada lembur. Jadi kami tidak di sini tidak melakukan otomatisasi bagi pegawai yang terlambat pulang itu dianggap lembur, tidak. Nah, jadi kalaupun misalnya mau lembur, itu tinggal di-download saja di rekapitulasi kehadiran pegawai. Nah, kan tidak semua hari dia pulang terlambat itu lembur. Ada yang diperhitungkan ke lembur berdasarkan surat perintah dari pimpinannya, ada yang tidak gitu kan. Nah, bagi yang ada surat perintahnya tinggal di-download dari kehadiran, kan di situ di menu rekapitulasi kehadiran ada rekapitulasi kehadiran harian ya. Itu di situ kelihatan dia pulangnya jam berapa. Nah, mungkin dari 50 orang yang dihitung lembur hanya 5 orang gitu ya, tinggal dipilih aja gitu. Jadi nggak mesti semuanya diperhitungkan lembur gitu Pak. Nggak otomatis lah sifatnya. Ya, kalau misalkan lemburnya itu harinya hari Sabtu Minggu gitu Pak Yogi, gimana? Bisa absen tetap terekam Pak. Hari Sabtu, Minggu maupun hari libur nasional. Kami kalau 17 Agustus malah diperintahkan untuk absen Pak secara online. Siap-siap. Iya. Kalau ini Pak Yogi, Ya. kemarin saya sempat dapat ini surat edaran mungkin atau gimana, nomor 0567-B-B-1 garing 1 garing 1 itu terkait integrasi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pada Kanwil Kemenak Provinsi dan Kemenak Kabupaten Kota. Itu di bagian lampirannya di situ ada apa ya, pemberian solusi untuk ASN yang ingin izin gitu Pak Yogi. Jadi masih model menggunakan apa ya, izin yang lama gitu Pak Yogi. Apakah ini benar atau tidak gitu maksudnya? Karena kan ini yang keluarkan dari Biro Keuangan kayaknya, nggak tahu gimana Pak Yogi. Modelnya ada gitu Pak Yogi. Dia mengakumulasi untuk izin itu gimana ya Pak? Atau di PMA 11 2019 sendiri nggak ada Pak kalau pemberian tukin ya. Terus di aturan yang lain juga nggak ada Pak terkait dengan izin. Makanya ya memang kita akui lah terkait dengan regulasi seringkali kita tumpang tindih. Masalah hari kerja aja masih ada yang berbeda-beda gitu. Saya kemarin itu coba konfirmasi lagi gitu kan ke Biro Hukum, aturan masalah hari kerja kita itu PMA berapa yang terakhir dijadikan rujukan.
Kemudian sebentar. Ternyata setelah dicari-cari lagi, yang dijadikan rujukan itu masih di PMA 45 ya. Ini mungkin teman-teman juga, kita nih sebagai pengawal kepegawaian harus update juga nih masalah regulasi gitu ya. Ini contohnya, ini perubahan PMA 45 2015, ini perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 28 tahun 2013 tentang disiplin kehadiran pegawai negeri sipil di lingkungan Kemenag. Ini pegawai ya, berarti pegawai negeri sipil ya semua ya, jabatannya apapun ya. Enggak merujuk ke JF tertentu, misalnya JF tertentu 6 hari kerja, JF tertentu jabatan tertentu 5 hari kerja, enggak. Di sini kan dikatakan setiap pegawai negeri sipil. Nah, ini masih ada kurang juga, P3K juga belum dimasukkan di sini gitu. Setelah saya konfirmasi lagi ke Biro Hukum, apakah ada update dari PMA ini apalagi PMA ya, PMA kan mengikat. Ternyata itu yang terakhir katanya. Oh, dan di sini 5 hari kerja. 7,5 jam per hari atau setara dengan 37,5 jam dalam seminggu. Nah, kalau misalnya yang 6 hari, ini yang hari Sabtunya nggak ada gitu. Nah, inilah mungkin yang harus dilakukan penyempurnaan ya dari regulasi-regulasi kita. Nah, ini terkait dengan hari kerja. Kemudian ada lagi Perdirjen Pendis yang mengatur jam kerja guru gitu. Nah, ini mungkin karena tidak terkoneksi ya antara PMA dan Perdirjen, ini cukup memang membuat agak gimana gitu kami sebagai pengembang sistem nih. Karena memang kita rujukannya ya regulasi-regulasi ini gitu terkait dengan jam kerja itu, Pak. Oke, Pak Yogi. Nanti Iya. coba yang terkait regulasi mungkin nanti kita dibahas lebih khusus ya. Tapi yang mekanisme 6 hari kerja harus kita segera selesaikan kan. Kalau yang lain mungkin khusus lah. Untuk yang izin sendiri yang di KMA 76 itu hanya format terkait izin ya Pak Yogi. Ada sih di KMA 76 2003 format terkait izin. Cuma memang regulasi izin itu belum ada mekanismenya gitu. Maka kami juga sulit untuk mengimplementasikannya di aplikasi ya Mas Yogi ya. KMA ya. KMA 76 terkait integrasi belanja pegawai. Oh Itu iya. ada format mekanisme kalau izin. Cuman kan itu tidak termasuk dalam peraturan kita PMA terkait dengan ketidakhadiran pegawai yang harus kita patuhin ya gitu. Jadi memang pengembangan sistem kami juga agak sulit kalau memang tidak ada dasar. Cuman mekanisme pengaduan itu kan ada ya Mas Yogi ya, kalau misalnya dia Ada. tugas di luar atau nggak sempat balik absen, itu kita ada mekanisme pengaduannya Mas Adit. Di presensi ada mekanisme pengaduannya. Tapi itu juga atas approval dari admin pegawaian nantinya. Jadi kalaupun izin itu kan harus disetujui atasan juga kan. Kalau mau masuk ke mekanisme pengaduan mungkin ya bisa saja ya Mas Yogi ya. Cuman ya harus ada sepengetahuan atasan. Iya. Mas Yogi, ini pertanyaan cukup banyak di menu chat. Ini ya, tar dulu. Ini kebetulan di chat itu saya baca juga sekilas terkait dengan Perdirjen Pendis nomor 1 tahun 2013. Nah, kalau tadi kita lihat lagi ya, tadi kan PMA ya, PMA nomor 28 nomor 45 tahun 2015. Berarti udah ada update-nya gitu. Yang Perdirjen Pendis yang mengatur 6 hari kerja itu kan ditetapkan di 2013. Tapi terbit lagi PMA nomor 45 tahun 2015. Nah, ini kan tidak mengatur
hari Sabtu itu jam berapa gitu, dari jam berapa. Ini memang yang menjadi kendala bagi kami ini kita ikut yang mana nih gitu. Yang memang kita sih sampai dengan hari ini yang jadi rujukan kita tuh yang ini nih, yang PMA 45 ini. Walaupun memang tidak secara eksplisit itu hari Sabtu dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Kalau di Dirjen Pendis kan cukup rigid ya, di Dirjen Pendis itu hari Sabtu dari mulai pukul berapa sampai dengan pukul berapa gitu. Nah, ini yang mungkin dari sisi regulasi mungkin ini yang menjadi PR kita lah di pusat nih yang membereskan ini. Ya, demikian mungkin Pak Irfan. Siapa ya? Mungkin nanti semua yang pertanyaan di chat kita kumpulin ya, nanti bisa dicoba dijawab, karena kalaupun kita jawab mungkin nggak akan selesai. Ya, nanti hari kita ini. bahas sama Biro Hukum lah hal-hal yang seperti ini nih Pak. Tahu banyak banget yang pertanyaan terkait Banyak, regulasi, ya. terkait Terkait kebijakan regulasi. ya, Ya, yang nggak bisa kita jawab langsung gitu. Terkait kebijakan itu nggak bisa kita jawab langsung, tapi terkait mekanisme teknis yang bisa kita jawab langsung, mungkin bisa kita segera selesaikan. Contoh tadi mekanisme yang 6 hari kerja guru ini ya kita harus segera selesaikan Pak Yogi, walaupun sebenarnya kami juga sempat bertanya-tanya, karena kan memang itu apa yang ngatur kan PMA. Kalau Ya. yang ngatur PMA itu nggak bisa diatur ulang sama Dirjen. Nah, ya itu PMA. Iya, ini kan Dirjen 2013. Kayak gitu-gitu yang kita harus cermati teman-teman. Sedangkan PMA 2015. Iya. PR kami sebenarnya nggak hanya bangun aplikasi, cuma juga lihat kebijakan. Coba kami sesuaikan. Dan teman-teman di menu chat akan kami kompilasi nanti, karena ini kan direkam ya, menu chat semuanya ketangkap. Akan kami share ke Pak Yogi untuk bisa dijawab, dan agar kami share juga di teman-teman biro kepegawaian, bukan biro kepegawaian ya, teman-teman level pimpinan ya, biro hukum juga, agar bisa segera memberi kepastian terkait ini. Ada juga pertanyaan teman-teman yang tadi udah singgung Pak Yogi, sebenarnya ada yang mekanisme liburnya berbeda, dia liburnya Jumat, Sabtu Minggu masuk. Nah, mekanisme itu juga kami akan segera, itu aturan itu nggak kita temukan di mana, di KMA, PMA, Dirjen Pendis juga nggak ada. Kalau yang ya, nah itu masuk, hal-hal, Jumat libur, Sabtu Minggu masuk gitu. ya, itu hal-hal yang memang kita, mekanisme itu yang kita agak harus segera selesaikan. Paling itu dulu teman-teman, karena kami juga harus fokus perbaikan, bukan nggak mau berlama-lama dengan teman-teman, karena aplikasi yang kemarin sering error itu harus segera kami perbaiki. Ini pertemuan hari ini untuk menggrab permasalahan awal dulu. Kita kan udah tahu tuh bahwa pertama lokasinya banyak, kedua mekanisme 6 hari kerja harus segera diselesaikan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kami segera selesaikan, sehingga mungkin untuk minggu ini hari ini kita hanya sampai di sini, karena kami akan fokus perbaikan dulu, karena kemarin errornya masih banyak belum diperbaiki. Semua yang di menu chat ini kan kami simpan dan akan kami laporkan ke pimpinan. Untuk teknis kami selesaikan, untuk yang non teknis Ada yang pertanyaan ini satu Pak Irfan, terkait silakan. dengan non ASN. Oh iya. Nah, ini juga kan yang non ASN ini banyak juga ya. Sedangkan kondisinya kita pun untuk yang nampung yang ASN masih belum settle gitu, masih banyak kendala. Jadi untuk yang non ASN silakan dikelola presensinya itu dengan sistem masing-masing yang sudah settle di satkernya masing-masing ya. Jadi kami sekarang fokus dulu untuk membenahi yang ASN aja dulu. Itu ya, karena non ASN pastinya jauh lebih banyak daripada yang ASN. Jadi sistem kami pun untuk yang ASN ini masih terus-menerus dalam tahap penyempurnaan. Jadi untuk yang non ASN silakan mekanisme manajemen presensinya menggunakan sistem yang sudah existing atau yang sudah settle di satker masing-masing. Jadi sekarang kita fokus untuk yang ASN dulu ya Bapak Ibu ya.
Ya, siap. Terima kasih Mas Yogi. Kita juga harus segera memikirkan mekanisme terkait dengan bukannya pusaka integrasi ke Simpatika gitu kan, tadi ada pertanyaan kebalik Bapak Ibu, Simpatika yang harus menyesuaikan dengan presensi kita, bukan di pusaka ya, malah di biro pegawaian. Jadi bukan kami yang harus menyesuaikan pusaka, tapi pusaka yang harus menyesuaikan kita, mekanisme integrasinya. Karena gimana pun kan yang sudah sah menjadi aplikasi pengolahan satu pintu itu pusaka, yang di mana belakangnya aplikasi presensinya Pak Yogi. Segera Iya. kita ngomongin dengan teman-teman pusaka Pak Yogi, Pak Simpatika Pak Yogi, seperti kita pernah kemarin sempat diskusi ya dengan teman-teman Simpatika. Kami sudah diskusi dengan teman-teman Simpatika, karena kami tahu bahwa teman-teman guru juga menggunakan Simpatika. Kemudian nanti mekanisme Simpatika dan pusaka itu integrasi sehingga teman-teman guru nggak berkali-kali absen lah, mungkin berkali-kali. Paling itu aja teman-teman semua ya. Mohon maaf karena kalau kelamaan nanti kita malah nggak ngerjain perbaikan. Kami harus fokus ke perbaikannya. Pertemuan hari ini kami rasa perlu karena kami ingin memberikan informasi yang cukup juga ke teman-teman terkait mekanisme yang bisa teman-teman lakukan seperti pengaduan, misal reset password tadi. Oh iya, bicara masalah reset password Pak Irfan, ini ada tambahan lagi. Ini kan ada mekanisme login dan verifikasi yang kita bahas tadi malam ya. Mungkin ada jeda Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu melakukan reset password, itu tidak akan otomatis bisa langsung digunakan di pusaka. Tapi kalau untuk di aplikasi Sibeg 5, SSO dan yang lainnya itu bisa otomatis. Tapi kalau untuk di pusaka perlu waktu 1 jam untuk sinkronisasi. Dan sinkronisasinya itu dilakukan setiap di jam-jam penuh. Jam-jam penuh tuh misalnya seperti jam 6, jam 6.00, jam 7.00, jam 8.00, jam 9.00. Jadi seperti itu. Itu ya. Reset passwordnya itu pukul 7.30. Nanti bisa dicobanya itu jam 8 gitu. Siap. Karena memang ada jeda waktu dalam hal sinkronisasi password yang dilakukan admin Simpek dengan penyesuaian dengan yang ada di sistem pusaka itu Pak. Kalau kan bisa real time ya, pada saat itu juga diganti, pada saat itu juga bisa dicoba. Ini karena kita mengantisipasi kemarin banyak yang tidak bisa login karena demikian gitu. Jadi perlu ada waktu jeda sinkronisasi agar password yang digunakan itu bisa masuk, yang diganti atau yang di reset itu bisa masuk ke pusaka. Oke, satu lagi Mas Yogi, tadi belum disinggung sama sekali. Gimana kalau misalnya ada grade kelas jabatan yang nggak sesuai gitu dalam perhitungan token? Gimana? Dalam perhitungan token itu ada beberapa grade jabatan yang belum sesuai dengan yang seharusnya. Grade jabatan, itu terkait dengan data di Simpeknya juga ya, pastikan data yang di Simpeknya itu sudah sesuai dengan KMA 72 ya, terkait dengan kelas jabatan. Tapi di Simpek yang masing-masing ya Mas Yogi? Di Simpek masing-masing. Oleh admin pegawaian atau pribadi? Admin Simpek. Bisa juga dilakukan secara pribadi oleh yang bersangkutan di Simpek 5 atau admin di Simpek 4, jadi sama aja. Toh itu juga masih dalam satu database yang sama. Cuma mekanismenya aja, kalau di Simpek 4 dilakukan oleh admin, kalau di Simpek 5 dilakukan oleh yang bersangkutan. Cuma perbedaannya di situ aja. Terkait dengan guru, pastikan jabatan yang dipilih itu guru ahli pertama, guru ahli muda, dan guru ahli madya. Guru ahli pertama, muda, madya, atau utama gitu. Jangan di luar itu, karena kami masih banyak menemukan data guru di Simpek yang jabatannya belum menyesuaikan dengan Permenpan 16/2009. Itu yang masih ada guru dewasa, guru pembina, itu masih banyak di Simpek gitu. Ada sekitar 20.000 data yang masih seperti itu. Otomatis dia tidak akan ketemu grade-nya berapa. Siap. Siap Pak Yogi. Makasih Pak Yogi. Pak Yogi juga. Siap. Ya. Dan jabatan-jabatan yang lain juga sama. Baik itu JF, kita rujukannya di PMA yang terakhir ya. Kalaupun misalnya ada yang belum masuk, nanti bisa dilaporkan Pak, jabatan ini nggak ada. Seperti kan ada jabatan-jabatan pelaksana yang sudah dimasukkan, yang udah masuk,
di KMA kelas jabatan, tapi di Simpek mungkin belum terdata oleh kami, itu bisa dilaporkan ke kami. Tapi tolong dilihat lebih rinci lagi karena mungkin ada perbedaan spelling, misalnya antara dan dengan karakter dan gitu, atau biasanya sih cuma perbedaan di situ aja. Untuk jabatan pelaksana sih kami melihatnya dari sisi kualifikasi pendidikan ya, dari kualifikasi pendidikan, kalau dia background pendidikannya S1, minimum kualifikasinya masa dia grade 7, kalau dia D3 dia akan grade-nya 6, kalau kualifikasi pendidikannya SLTA dia mendapat kelas jabatannya 5, dan itu kan udah ada di KMA tentang kelas jabatan, jadi dia otomatis akan menyesuaikan sendiri. Dan tapi kami ada dapat pengaduan juga yang agak ini juga menggelitik juga. Ada dia masih SLTA, kemudian jabatan pelaksananya administrasi ya, pengadministrasi. Tapi diberikan grade 7 karena beban kerjanya tinggi gitu. Ini walaupun memang kita sih pengennya objektif ya, memang orang yang beban kerjanya tinggi harus diberikan kelas jabatannya yang cukup juga gitu untuk memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan. Tapi kan regulasinya nggak demikian, Pak. Jadi yang dilihat tetap dari sisi kualifikasi pendidikannya gitu. Ada yang pengadministrasi diberikan grade 7. Ini sangat tidak memungkinkan dari sisi regulasi. Walaupun sebetulnya kita secara objektif ingin seperti itu juga gitu. Bahwa memang orang yang kinerjanya baik ya harus diberikan penghargaan gitu. Tapi kan kita kembali ke regulasi gitu. Kalau regulasinya tidak memungkinkan ya nggak bisa diakomodir juga itu. Ya itu Pak Irfan ya. Ya Pak Yogi, makasih banyak Pak Yogi. Makasih teman-teman yang di menu chat, insya Allah kita jawab satu-satu nanti. Kita kan ini direkam dari semua yang ada di menu chat semua terekam. Mungkin nanti kami coba menyelesaikan dulu isu-isu ini. Setelah isu-isu ini selesai, mungkin kita ada pertemuan lagi ya untuk menyelesaikan isu-isu yang lainnya, Pak Yogi ya. Yang terkait apa nanti pengisian koordinat ya. Nanti kita share di grup ya. Ya, oke. Yang Nanti kita share di-share di grup oleh Pak Yogi nanti. Ya, nanti saya share di grup operator Simpek. Mungkin ada beberapa teman yang belum masuk di grup operator Simpek, ini nanti mohon di sharing gitu, mohon di sharing agar diisi koordinat. Karena ini untuk memungkinkan atau mengakomodir satker-satker yang terdiri dari banyak lokasi. Siap. Berarti bisa lebih dari satu lokasi ya, udah fix ya? Ya, iya. Oke, makasih Pak Yogi dan teman-teman semua. Sekali lagi makasih Pak Yogi atas materinya dan makasih teman-teman atas antusiasnya sehingga kami cukup kaget sampai sekarang masih 900 gitu loh. Artinya memang teman-teman pengen fokus juga terkait dengan isu-isu penyelesaian absensi melalui pusaka ini. Kami coba menyelesaikan satu-satu teknis dan kebijakan. Nanti semua pertanyaan dari teman-teman coba kami siasati. Mungkin itu aja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau nanti saya share rekaman ini ke Pak Yogi ya. Nanti kalau ada bisa di-share di grup ya Pak Yogi. Nanti kami tayangin di YouTube, di channel YouTube-nya Biro Kepegawaian. Makasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di end meeting ya teman-teman semua.